dapat channel, dapat banget. Oke guys, balik lagi nih di Dapat Channel bareng gua Daniel dan gue Peter di Dapat Channel dapat banget. Wah, Nel, hari ini kita kehadiran satu narasumber yang luar biasa ya, Daniel ya. Seorang dokter, guys. Bukan dokter tapi doktor S3 ya. S3 dan namanya Indiwan Seto Wahyu Wibowo. Indiwan Seto Wahyu Wibowo ya, Pak? Tapi panggil aja Indi aja. Oke, jadi saya manggilnya Pak Indi apa Dokter Indi nih? Indi aja. Indi aja. Jadi kita panggil Indi aja, guys. Oke, thank you ya sudah datang Pak Indi. Apa kabar? Baik. Di hari yang cerah ini ya. Ya, gimana nih? Jadi dengar-dengar nih Pak Indi ini seorang doktor ilmu komunikasi ya. Betul. Khususnya di bidang Sebenarnya komunikasi secara umum sih. Oke. Tapi saya mengajar di kampus Universitas Multimedia Nusantara. Oke. Di prodi marketing komunikasi. Marketing komunikasi ya, Pak? Strategi komunikasi. Ilmu strategi komunikasi marketing ya. Markom lah ya. Markom ya. Markom dan berarti ada hubungan juga dengan public relation juga ya, Pak ya. Dan PR juga. Iya. PR juga ya. Sudah berapa tahun Pak ngajar di UMN? Sejak 2010. Sejak 2010 Pak. Luar biasa. Itu baru di satu kampus ya, Pak? Sebelumnya pasti udah pernah ngajar lagi di tempat lain juga ya? Saya jadi dosen itu sejak 2001. 2001 udah jadi dosen ya, Pak? Sudah 19 tahun guys menjadi dosen, ngajarin kalian termasuk saya berarti nih, termasuk saya juga nih. Udah lama ini. Ini Pak Indiwan juga tadinya dosen gua kok sebelum gua lulus, sekarang udah lulus. Oke, waktu ini contoh nih bukti nyata. Ini bimbingan saya dulu. Oh iya, bimbingan Bapak luar Bimbingan biasa ya. Skripsi, iya. Iya, boleh ceritain nggak nih Pak Indi asal mulanya sampai S1-nya berarti di bidang apa Pak? Oke. Saya dulu itu S1-nya di komunikasi. Oke. Ya sama di Universitas Gajah Mada. Oh, oke. Lulus tahun 92. 93, sorry, 93, oke. Kemudian bekerja sebagai wartawan. Saya sempat jadi wartawan di kantor berita Antara. Oke. Kemudian saya tahun 2000 saya kuliah lagi, kuliah S2 di Komunikasi Universitas Indonesia. Kemudian mulai jadi dosen. Oke. Tahun 2001 itu udah mulai jadi dosen. Kemudian saya kuliah lagi S3 tahun 2008 di Universitas Indonesia. Lulus doktor tahun 2014. 2014 di Universitas Indonesia juga ya. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong guys. Memang Pak Indi ini kasar kata bahasa ilmiahnya ini ya, apa namanya, seorang apa kalau yang demen belajar tuh istilahnya itu? Bosen belajar. Bosen belajar Pak. Kalau hitung-hitung dari TK, SD, SMP, SMA, Sampai kuliah, dokter. S1, S2, S3, udah berapa tahun Iya, gitu makanya ya. belajar terus ya, pakai bahasa ilmiah bosen belajar Pak Indi. Nah, Pak Indiwan, tapi kan ada yang menarik nih waktu pas saya bimbingan skripsi. Pak Indiwan kan salah satu dosen yang sangat memotivasi saya waktu itu juga untuk pengen cepat lulus. Nah, Pak Indiwan di situ ada sharing tuh tentang perjuangan Bapak mencapai gelar doktor ini tidak mudah gitu kan. Banyak keterbatasan, halangan, rintangan gitu kan. Tapi Bapak lewatin. Boleh diceritain dikit mungkin, Pak? Jadi gini ya, sebenarnya kalau orang mau belajar, itu pasti ada tantangan lah. Ya, kalau di S1 tantangannya beda dengan S2. Apalagi di S3. Ya. Karena S3 itu nggak sekedar kuliah, tapi kita juga ilmu kita tuh benar-benar diuji gitu. Jadi kalau S1, S2 itu kadang-kadang kita suka sok-sokan ya, sombong ya. Kalau udah S3 kita tuh merasa nggak punya apa-apa gitu. Karena dihantam bener-bener ketika jadi mahasiswa, lu tuh nggak tahu apa-apa gitu. Yang namanya pembimbing profesor kan, rata-rata profesor. Itu memang bener-bener kita harus bisa bernegosiasi. Jadi ada istilah jangan lawan profesor. Ya, Iya, bener. profesor kok dilawan, habis
Iya, mati kutu kita Mati lawan kutu. profesor ya. Jadi kita harus ya oke lah. Kalau kita punya pendapat, kita harus berargumentasi harus kuat gitu. Betul. Kalau enggak, patah terus. Karena profesor nggak mau dilawan. Gitu. Iya. Nah, kuliah S3 di Indonesia itu lebih ruwet, lebih lama dibanding di luar negeri. Oh, biasa berapa tahun Pak S3 kalau di Indonesia? Kalau hebat 4 tahun. Kalau hebat 4 tahun. Rata 6 tahun, saya aja 6 tahun. 6 tahun ya? 5 tahun, 6 tahun. Wow. Dan ada yang sampai 10 tahun. 10 Ada tahun. yang nggak lulus juga. Iya, Ada yang waduh, luar biasa. Nah ya. Pak, tadi nginget omongan bahas soal profesor nih Pak. Iya. Kalau gue nih kok suka agak bingung Ya. antara doktor, profesor sama profesor doktor. Itu apa sih Oke. profesor itu Pak? Profesor itu sebenarnya nggak ada lagi sekolahnya S4 nggak ada. Sekolah terakhir itu S3. Tapi untuk jadi profesor itu disebut guru besar. Guru besar. Guru besar. Jadi Oke. doktor yang punya kualifikasi sebagai guru besar, dan dialah dijadikan profesor. Oh, Persyaratannya panjang, banyak Persyaratannya panjang. dan banyak. Jadi misalnya harus menulis di internasional, jurnal internasional, terus jam terbang ngajarnya gimana, bimbingan S1, S2, S3-nya harus ada. Jadi nggak gampang. Nggak gampang. Makanya profesor jarang di Indonesia. Tapi ada gelar profesor yang dianugerahkan ya. Kok lu sering denger nggak? Iya, betul, Oh. betul. Ya itu namanya honoris causa. Itu apa tuh Pak sebabnya? Itu cuman ya mungkin dia dianggap berjasa kepada negara dan bangsa, kemudian dikasih gelar itu. Banyak pemimpin-pemimpin kita juga banyak Oh, oke. yang dijadikan profesor di tempat lain juga nggak apa-apa. Tapi dia bukan karena keilmuannya, tapi karena penghargaan dari kampus buat dia, karena dia sudah berjasa. Karena dia telah berjasa untuk negara, maka diberikan gelar honoris causa tadi ya. Iya betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, Pak Indi nih. Boleh sharing nggak kenapa sih sampai Bapak itu pingin ambil S3 dan apakah nanti lanjut lagi ke jenjang berikutnya? Ya. Apa yang membuat Bapak ingin termotivasi loh boleh dibilang ya? Ya. Jadi saya masih ingat pendapat atau orang tua saya. Orang tua saya itu tentara lulusan SMA, Kesan Maya udah meninggal. Dia bilang kalau bahasa gaulnya ya, kalau lu mau jadi penjahat, jadilah penjahat yang benar-benar hebat penjahatnya. Kalau lu mau jadi orang baik, jadilah orang yang benar-benar baik, jangan nanggung apa-apa. Nah, saya Abu-abu ya saya perjalanan. berpikir gitu, ya. saya berpikir gitu. Sekolah juga gitu. Kalau kita bisa S1, kenapa sih kita nggak coba S2? Kalau bisa S2, kenapa kita nggak coba S3? Oke. Gitu ya. Tertantang nih Nah, Pak. terus kemudian soal biaya, Bismillah, ada pasti. Pasti ada Ada jalan. jalan. Selama ada kemauan. Selama ada niatnya. Gitu. Luar biasa. Berarti ini Pak Indiwan rencana mau kejar sampai ke profesor? Ya itu sih pengen sih. Pengen, rencananya ada ya? Kita doakan di dapat channel, kita doakan semua ya guys ya. Semoga Ya. jadi Profesor Dr. Indiwan Septo Wahyu Wibowo. Tapi yang paling Wah, penting, hafal gua. yang paling penting sebenarnya, Anda mau doktor, mau S1, S2, yang penting adalah jadilah dosen yang benar-benar jadi dosen. Oh, maksudnya gimana tuh? Karena memang benar-benar saya dapat berita ya kan. Jadi sebelum kita bertemu duduk hari ini, saya melakukan semacam riset lah Riset tentang kecil-kecilan. Papa ini ya, riset kecil-kecilan ya. Kita melakukan sedikit survei ya, Daniel ya. Dan ternyata setelah kita survei, hasil surveinya ini Pak Indi ini terkenal sebagai salah satu dokter terfavorit dan paling baik ya. Ceritanya begitu nih guys ya. Makanya kita Ya gue juga ngerasain sih. Pak. ngerasain ya, salah satunya Daniel nih ya. Makanya kita Ya. pengen tahu maksudnya gimana? Mungkin Bapak cara mengajarnya kah? Jadi atau- gini, kalau misalnya Mas buka YouTube saya channelnya namanya Dr. Indi. Dr. Indi. Dr. Spellingnya apa? Oke. DR Indie. Oke, Ya, nggak Indi. pakai titik tengah. Enggak. Nah, di situ saya jelasin juga. Kenapa sih janganlah jadi dosen killer, Jangan jadi dosen killer. ya. Dosen killer itu pasti disumpahin mahasiswa. Iya pasti. Jadi kalau kita harus punya hati juga. Ya. Jangan mau jadi dosen yang disumpah-sumpahin mahasiswa. Iya, males juga ya jadi Iya, lu bayangin nih, bayangin nih ya. betul. Kalau satu semester kita ngajar 50 orang, 20-nya nyumpahin kita. Iya, males Setahun
setahun 2 kali. Setahun Udah 40 orang yang nyumpahin kita. Iya, capek juga ya. Gimana hidup kita akan tenang gitu loh. Saya prinsip itu, kayak prinsip marketing lagi. Iya, betul. Pelayanan betul. publik pasti akan dapat ini kan, coba Iya. Anda ngelayanin publik. Betul. Terus kalau misalnya baik kan orang akan wah ingat Iya, kita lagi, iya. ingat kita lagi. Ketika kita yang diingat, wah Pak Indiwan nih, wah Iya. Benar. itulah betul. kenapa. Gitu. Bukan berarti kita harus obral nilai ya, Betul. enggak. Kita harus Bukan. ada juga bahwa kalau saya tanya Daniel nih, kalau nguji tanya kayak apa? Saya nguji keras. Iya. Kalau memang salah saya itu salah, tapi kalau soal nilai kita harus lihat dulu. Iya. Intinya membimbing ya, kan kita tugas Mendidik. seorang dosen itu mendidik dan membimbing, memberikan Ya. arahan. Kamu Ya. punya potensi nih yang kita Tidak bawa. cuma mengajar. Iya. Jadi harus mendidik. Ini yang kadang-kadang suka dilupakan sama teman-teman. Saya seneng salah satu ucapan yang tadi sebelum kita syuting nih guys, kita sempat ngobrol-ngobrol, duduk bareng lah ya sama Pak Indi. Pak Indi ada satu kata-kata yang menurut saya luar biasa. Anggap anak sendiri. Oh iya. Ya, semua murid-murid Pak Indi dianggap anak sendiri. Disitulah sebagai seorang dosen pun menjadi apa ya, kapasitasnya menjadi lebih lagi gitu. Satu sih kalau di kampus kami kan kampus UMN nih ya, banyak yang cantik-cantik ya. Oh gitu ya. Weh, Oh. saya Berarti cuma boleh bilang dong aja kapan-kapan sih, saya main ke sana. boleh istri. deket, tapi jangan pegang. Boleh dekat tapi jangan pegang. Termasuk dosennya, termasuk mahasiswanya. Oke, baik. siap. Itulah kalau sudah dosennya main pegang-pegang, waduh gawat. Bahaya tuh. Bukan kita nih yang gawat, mungkin orang persepsi orang yang salah. Betul. Jadi yang namanya seksual harassment itu dari megang-megang gini misalnya, kamu bagaimana kabarnya? Kalau cowok sama cowok nggak apa-apa, kalau sama cewek diginiin belum tentu setuju. Iya benar. Iya. Nah itu yang saya selalu ini bahwa walaupun kita dekat, walaupun kita anggap sebagai anak sendiri, tapi kita harus ada batas-batas. Iya. Tetap ada batas-batasnya lah ya. Karena supaya kita juga dihargai sebagai dosen. Ada wibawanya ya Pak. Betul. Ya. Kalau saya bilang, jangan pegang-pegang ya. Bukan murim, bercanda sih. Iya. Bukan murim itu artinya Maksudnya murid pegang murim. Oh, murim itu Oh, artinya oke. kalau di Islam tuh bukan haknya untuk megang orang. Oh, oke. Istri, anak itu boleh. Oh, baik. Tapi jangan sampai anak orang dipegang-pegang. Oh, Kan iya, mahasiswa jangan. kan udah gede-gede. Iya, apalagi kalau misalnya- mahasiswa pegang-pegang dosen tuh nggak boleh tuh ya. Boleh. Pak Indiwan pernah dipegang-pegang sama mahasiswi. Saya marahin. Walaupun asik juga sih. Walaupun asik. Tapi saya selalu ingetin Ya. bahwa jadi dosen tadi kita itu bagaikan orang tua, Bagaikan Iya. apa? ya kan? Jadi apalagi bimbingan skripsi. Betul. Nah, kalau dia tidak bisa sama kita hubungannya jauh, bagaimana dia bisa kita bantu? Ya kalau Anda dan kalau kita hubungannya nggak bagus, bagaimana dia bisa percaya sama kita? Ya. Betul. Itu prinsip komunikasi tadi. Pak Indi, ya, betul. Kalau kita udah deket, pasti dia akan lebih enak berhubungannya. Kalau di marketing pasti Iya. tahu gitulah. Nah, saya ada pertanyaan lagi nih Pak Indi, berketerkaitan dengan ilmu komunikasi ya. Ya. Bapak pasti sebagai seorang dosen, Bapak juga harus memiliki semacam keahlian dalam persuasi ya, persuasif. Sebenarnya nggak cuma ke murid-murid juga, mungkin ke luaran juga. Karena kan sebagai dosen memang harus Ya. nggak hanya interaksi antara Ya. dosen murid, tapi kemana-mana kan Pak? Ya. Jadi Gimana tuh, kita Pak? itu kan ada yang namanya tridharma. Ya, Yang pertama pengajaran, pengajaran, kedua penelitian, penelitian, ketiga pengabdian. pengabdian. Nah, Oke. pada saat pengabdian inilah, jadi kita juga membuka diri kalau misalnya ada permintaan, tolong diajarin dong. Kalau saya biasanya, ini ada kemarin yang minta, gimana sih cara jadi YouTuber? Nah, saya ikut, nggak apa-apa, Nah. kasih. Ini loh, YouTuber yang benar itu begini, nggak asal-asal. Kemarin sama dia nih beliau nih berdua. Iya. Ya. Iya, Terus iya. sebelumnya juga di sekolah lain juga dia pengen gimana sih nge-vlog yang bagus tuh supaya jangan kena penghinaan. Ini pasal-pasal undang-undang yang jangan sampai kita menghina orang lah. Ya. Karena ini sifatnya kan sosial ini ya. Benar. Belum tentu semua orang suka Betul. dengan kata-kata kita. Jadi kita harus hati-hati. Nah, itu yang sifatnya kita sukai. Tapi ada juga yang
permintaan tuh saya biasanya permintaannya dari Peranata Humas ya, untuk melatih humas-humas pemerintah di Kementerian Kominfo. Oh, di Menkominfo. Iya, jadi biasanya saya mengajar cyber PR, bagaimana humas-humas pemerintah itu harus juga bisa mengelola media sosial. Oke. Jadi gimana cara bikin Instagram yang bagus, gimana bikin video yang bagus untuk kepentingan citranya mereka. Oke. Jadi memang dosen tuh nggak cuma ngajar, Mas, benar. Iya. Jadi juga harus Ya, berperan di tengah masyarakat dan juga mesti ada ilmu persuasi tadi. Oh enggak, di pekerjaan yang asik. Saya boleh kasih pengalaman ya? Boleh banget Pak. Ketika saya jadi wartawan, Ya. itu anak saya masih kecil loh gitu ya. Itu hampir setiap minggu sekali anak saya sakit. Oke. Ya, kenapa? Bayangkan kalau jadi dunia wartawan, duit panas tuh banyak. Oh, waktu Bapak di pengalamannya. Dapat duit aneh-aneh banyak. Bisa wawancara, dikasih sesuatu biasa. Tapi ketika kita jadi dosen, benar-benar berbakti gitu. Alhamdulillah anak saya jarang sakit. Artinya apa? Memang pekerjaan kita, rezeki kita itu mempengaruhi apa yang terjadi pada kita. Ya. Oke. Itu sih, jadi menurut saya dosen nggak banyak duitnya sih. Kalau dibilang honornya berapa, jangan bicara honor lah. Ya. Tapi orang bahagia itu macam-macam kan. Ya. Seperti tadi Mas lihat video itu ya. Ya. Bahagia itu kalau bisa melihat mahasiswa-mahasiswa itu jadi lebih hebat dari kita. Itu. Luar biasa Pak ini. Jadi kalau saya misalnya tiba-tiba nih ada mahasiswa saya lihat di sosial media, udah jadi presenter terkenal di Antv. Ada tuh beberapa. Banyak. Alhamdulillah. Dia masih suka ingat saya. Halo Pak Indiwan. Aduh, lu udah hebat banget loh. Iya. Dia udah lama, udah senior di situ. Terus kalau ngelihat ada yang udah jadi ini ketemu misalnya di SMS gitu, dia pakai dasi. Pak Indiwan udah jadi seseorang lah di sana. Dia kemudian lagi makan, ya Allah seneng banget rasanya. Apalagi dia masih ingat. Ya? Karena dosen itu nggak mungkin ingat semua mahasiswanya. Benar. Betul. Jadi kalau ada dosen yang lupa sama mahasiswa, wajar, banyak banget. Ya. Tapi kalau mahasiswa yang lupa sama dosennya, nah itu kebangetan. Luar biasa sharingnya Pak Indi. Iya. Apalagi Daniel? Terus lagi. Pak Indiwan nih, kalau dari Pak Indiwan sendiri, awalnya itu kan dari wartawan, gimana sih bisa kepikiran tiba-tiba, saya mau ngajar deh, jadi dosen. Jadi gimana ya? Saya bosan aja sih jadi wartawan. Saya hampir 20 tahun jadi wartawan ya waktu itu ya. Saya setelah pikir, aduh nih kalau gue begini terus, nanti saya ngelihat senior saya malam-malam sama-sama lagi ngedit berita di waktu itu di Wisma Antara di Merdeka Selatan Jakarta. Jadi dia begini, ini ada mesin tik kayak gini, dia tidur. Kan udah tua ya. Iya. Tidur. Terus dia bilang, Mas kalau aku ketiduran tolong dibangunin. Tapi nggak tega lah dia. Iya. Jadi ya udah sampai dia bangun baru dia ingat ngedit lagi. Waduh, gue ntar jadi kayak gitu kalau gue kecil. Akhirnya bilang enggak, gue mau sekolah. Oke. Gitu. Jadi akhirnya tahun 2000 itu saya ngajuin, saya mau sekolah lah. Emang wartawan perlu sekolah tinggi-tinggi? Enggak, gue mau sekolah. Bayarin gitu kan. Nah, untungnya alhamdulillah itu dibayarin sama kakak. Sharing lagi nih Pak, selain kan Bapak dicintai oleh mahasiswa, tapi juga kan saya suka lihat Instagram Bapak ini, Bapak sangat dekat dengan keluarga nih. Gimana cara mengatur waktunya Pak? Dan apa sih arti keluarga buat Bapak? Sekarang kalau saya gini ya, apa sih arti? Nah, saya tertarik dengan video Mas tadi. Iya. Lah, yang paling kita diutamakan dalam hidup adalah bisa dekat dengan keluarga. Betul. Buat apa gaji gede? Buat apa rumah mewah? Macet di jalan, nggak bisa kumpul sama keluarga, mendingan di rumah. Betul ya. Jadi artinya memang sih kalau kita mengejar dunia nggak bakal habis. Nggak bakal ada habisnya. Jadi keluarga itu nomor satu sih kalau buat saya. Oke. Karena apa? Saya akan selalu bahagia bila ada di rumah. Oke.
Bahkan kalau Anda lihat ruangan kerja saya menganggap saya seperti di rumah. Dan Bapak sama anak juga suka bercanda kayak bukan Bapak sama anak ya, kayak sama teman ya Pak ya. Anak saya seneng misalnya bikin TikTok bareng. Oh, anak berapa Pak? Anak tiga. Anak 3, oke. Jadi bikin TikTok bareng, saya suka dikerjain, didandanin apa Oh, iya. karena buat saya lah kalau dia tidak bisa begitu sama ayahnya, dia mau sama siapa? Wow. Ya kan? Ya, Jadi betul Pak. nikmatinlah gini kalau saya gini. Nikmatilah momen-momen itu Ya. ketika kalau dia sudah punya pasangan kan nggak bisa lagi. Betul sekali Pak. Betul. Betul Pak. Jadi kalau Luar biasa. masih ini kan dia bisa deket sama kita, kenapa enggak kita malu? Iya. Jangan sampai Toto nyesel aja tiba-tiba, gua nggak pernah. Biasanya bapak ayah itu biasanya suka kurang dekat sama anak. Iya. Ya. Kehilangan momen itu. Padahal itu momen itu nggak lama. Betul. Paling sampai dia punya pacar, udah punya pacar boro-boro inget sama kita. Iya, bener juga Pak. Iya. Tapi kalau selama dia masih SD, SMP, apalagi SD, deket banget sama bapaknya pasti iya, ya. Iya, bener. Nah, kita Nempel akan, terus ya. kita Iya. akan nikmatin itu. Karena tiba-tiba Toto, anak kita udah gede, apalagi kalau perempuan ya, cepet Iya. banget. Tiba-tiba, udah punya pacar. Boro-boro mikirin kita. Kayak anak saya yang terakhir nih, kan udah punya pacar. Kalau saya mau deketin, papa pergi. Aku lagi teleponan sama pacar aku. Astaga, coba. Gak boleh ngurun nih ya. Sakitnya tuh di sini Iya, guys. itu yang terjadi. Jadi Iya, selama iya. masih bisa kita dekatlah. Ya, itulah mungkin menjadi juga salah satu faktor kebahagiaan untuk seorang Dr. Indiwan ya, Iya. keluarga ya, Keluarga itu nomor satu. nomor 1. Keluarga nomor 1. Keren Pak, keren. Nah, terakhir dari Kopiter ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mungkin kalau dari saya sih ini aja Pak Indi. Mungkin ini kan banyak subscriber kami ini nih yang mulai dari masih kuliah ada sampai yang masih zamannya Dylan 90 tuh Pak juga ada. Salah satunya ini Pak yang, Dylan 90. yang sudah jadi, yang sudah bekerja, yang sudah punya anak, tapi ya saya nggak tahu mungkin juga ada yang punya cucu juga ya. Pada hari ini kan mungkin mereka nonton nih ya. Mungkin Bapak bisa sharing lah dari sisi Bapak sendiri ya. Bapak kan seorang dosen, seorang doktor juga, dan memang sudah boleh dibilang sepanjang hidupnya sudah belajar terus nih, menimba ilmu terus nih ya. Nah, ada sisi-sisi lain nggak dari seorang Dr. Indiwan nih yang mungkin kita semua belum tahu nih? Karena teman-teman yang waktu kita survei kemarin juga sempat kita pengen mengenal lebih dekat tentang Dr. Indiwan nih. Tahunya kan Bapak dokter, terus dosen yang baik hati. Tapi kan sudah mulai kebuka dikit nih, ternyata suka main TikTok juga nih. Ya kan? Nah, mungkin ada sisi-sisi lain yang boleh sharing gitu, nggak usah sampai detail banget, nggak usah. Jadi saya sebenarnya masih punya banyak cita-cita yang belum belum kesampaian. Oke, gimana tuh Pak? Gimana? Jadi saya sebenarnya pengen punya sebuah biro konsultan komunikasi gitu yang saya pengen banget itu dan belum sempet sampai sekarang. Jadi saya udah punya sih, saya sebenarnya rumah pintar komunikasi. Oh, Bapak udah punya rumah pintar komunikasi? Belum diseriusin. Ya artinya bukan perusahaan, masih cuman kayak komunitas, orang-orang kumpul, terus kita diskusi bareng, terus bikin buku bareng. Terus ya, kita kan nulis buku. Ya, saya udah menulis banyak buku. Baru 9 buku. 9 buku teman-teman. Buku aja saya bilang baru 9. Baru 9 guys. Jangan sudah 9 berhenti dong. Kalah. Baru 9 buku Baru guys. 9 buku guys yang Artinya bisa aja dari 10, Betul. 11 gitu. Kalau udah Seterusnya. sudah, sudah kenapa berhenti? Itulah ilmu komunikasi guys, sangat penting. Nah, terus jadi itu yang saya mungkin ini ya. Cita-cita saya ini kalau misalnya ada, sebenarnya kita punya ini, misalnya kita jadi provider, kasih pelatihan PR, terus kemudian kita jadi konsultan media sebuah perusahaan, pengennya gitu tuh. Cuman memang belum sampai ke sana karena kerjaan kamus luar biasa Ya. ngebimbing, ngajar. Itu cita-cita saya belum sampai sekarang. Walaupun sekarang sudah ada tapi belum diseriusin. Belum diseriusin. Itu yang mungkin kalau
kedepannya lah ya. Kita doakan dari Semoga Daniel dan Peter, kita akan mendoakan supaya cita-cita Bapak tercapai. Luar biasa Dan ya. sukses. Dan sukses terus dan selalu bahagia bersama keluarga. Dan abis ini saya juga mau main TikTok. Oke, gue juga. Ya, pada mau TikTok. Dan guys, by the way nih, yang seperti tadi Pak Indi juga sudah bilang, walaupun dia sudah sebagai dosen, doktor dan lain-lain, beliau juga seorang YouTuber guys. Ya, jadi boleh di-mention lagi apa channelnya? Sama ejaannya, Bang. Ya. Indie. Disambung, Iya. nggak pakai spasi. Doktor Indi maksudnya. Oh, Dokter Indi. Nanti ya bisa langsung cek aja di bawah sini ya guys ya. Jangan lupa dicek karena menurut kita Dan ini juga keren. perlu di ini nih cemas. Ya. Ini. Ini juga di vlog perdana kita ya. Kita Iya. sempat bahas. Boleh langsung dicek nanti ya di bagian akhir vlog perdana kita ya. Oke, sebagai penutup mungkin Dr. Indiwan boleh sharing nih ke teman-teman subscriber di luaran sana ya. Ada tips-tips atau pesan-pesan atau kesan-kesan buat kita semua. Jangan diskon kemampuan Anda. Jangan diskon kemampuan Anda. Oke. Maksudnya Artinya gini, maksud saya gini. Jadi kadang-kadang orang tuh belum sudah, aduh gue nggak bisa. pesimis. Pesimis, nggak pede. Padahal belum dicoba. Jadi Keren. jangan diskon gitu loh. Ya kasih aja 100%, kenapa sih? Iya. Luar biasa sekali Dr. Indiwan, luar biasa sharingnya pada hari ini ya. Mungkin ada lagi atau sudah cukup untuk poin itu? Sudah sih. Keren. Udah padat banget nih hari ini pembicaraan kita. Luar ya, biasa. luar biasa. Saya secara pribadi sangat berterima kasih atas kehadiran Saya juga Pak berterima Indiwan nih. kasih atas Pak Indiwan. kesempatannya ya. Iya, Saya senang banget nih. Ya. Mungkin besok-besok kita bisa Bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Indiwan ya. bahasan dengan bahasan yang lain. Ya, keep in touch terus kita Pak. Oke, langsung saja kita tutup ya Daniel ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ke sosial media kalian. Terakhir dari kita nih, dari gua Daniel Dan dan gue Peter. Indi. Ya. nah, dapet channel, Dapet dapet banget.